Tuh, kalau kantor kan ini udah cara nyoba orang nih, udah cobaan lah. Yang di mana? Hah? Oh, kalau Gadung,
Dengeran Pak. Dengar Pak. Oke. Kalau tampilannya kelihatan nggak sih? Terlihat Pak. Lihat Pak. Yang persiapan wawancara kerja ya. Tapi kalau menurut saya, pertama ini permohonan Mas Lu yang ini udah kelewat luar biasa sejam ya, nungguin dari tadi teman-teman. Saya juga lagi di perjalanan, tapi nggak apa-apa. Teman-teman, ini kalau menurut saya yang persiapan wawancara kerja ini, saya pikir teman-teman juga sudah punya pengalaman bagaimana melamar pekerjaan gitu ya. Dari mulai buat suratnya, kemudian mengikuti tahapan-tahapannya sampai ke wawancara. Tapi ada satu hal yang teman-teman yang di profesional gitu ya, kan ada juga yang memang core-nya sebetulnya bukan dari apa, melamar pekerjaan menjadi salah satu lah, melamar pekerjaan menjadi salah satu proses dalam pekerjaan, tapi bukan berarti bahwa pekerjaan itu menjadi satu-satunya gitu, bukan. Tapi ini menjadi salah satu proses yang kalau saya lihat sebetulnya adalah ada dua titik temu. Jadi yang pertama adalah kondisi saat ini ya, perusahaan atau organisasi apapun itu memerlukan SDM. Yang awam biasanya menyebutnya bekerja ya. Jadi sebenarnya ketika bekerja itu adalah kualitaskan apa yang dia miliki, kompetensi, kemampuan, karakter gitu ya. Kalau kita lihat di sini ya, dari mulai lamar, application, kemudian interview, kemudian tes, kemudian checking, itu kan proses untuk mengetahui apakah benar-benar yang melamar itu sesuai dengan kebutuhan perusahaan, juga sesuai dengan bidangnya yang diperlukan gitu ya. Nah, maka ada proses-proses bayangkan kalau tidak ada proses seleksi itu, artinya kan menjadi tidak ada titik temu atau tidak ada semacam irisan antara perusahaan dengan SDM yang ada. Jadi proses-proses ini seorang profesional ini adalah dalam rangka untuk menemukan titik temu antara calon pekerja atau dengan perusahaan yang dia tempat bekerjanya. Nah, masing-masing organisasi atau perusahaan itu punya visinya kan, yang goal, atau unit kerja juga punya goal, dan bukan SDM yang bisa sampai goalnya itu. Nah, di mana bisa tahunya? Ya dari lamaran, wawancara, kemudian dari testing gitu ya. Ada checking referensi juga, itu juga salah satu indikator untuk menemukan titik temu antara perusahaan dengan SDM yang. Ini kalau kita lihat sebetulnya kalau kita lihat ya dalam proses-proses ini sebetulnya kan proses yang alamiah ya, yang memang perlu dilakukan.
dari mulai nerima surat lamaran, ya itulah ya, alur-alur seperti itulah sampai ke keputusan dari lamaran. Kemudian ada tipe-tipe wawancara nih, ada yang tidak terstruktur. Jadi kadang saya pun tidak seperti wawancara ya, ketika saya melakukan misalnya asesmen ada calon atau pegawai gitu ya. Ada juga yang tidak wawancara bertanya gitu secara ini ya, secara terstruktur. Jadi seperti ngobrol aja, tapi ketika dalam obrolan itu saya bisa menemukan, oh ini sesuai, oh ini karakternya begini, ini kemampuannya begini gitu ya. Nah itu memang berbeda-beda dari nanti yang gitu orang-orang ya. Jadi perlu dipahami juga oleh teman-teman, ada yang tidak terstruktur, dan memang ada yang terstruktur. Ya teman-teman juga perlu. Ini proses-proses, kemudian wawancara kerja, pikir prosesnya juga perlu yang pasti teman-teman dari berbagai pengalaman, mungkin juga teman-teman sudah pengalaman. Saya pernah sebagai pewawancara ya, atau teman-teman juga ada yang pernah juga menyeleksi atau sebagai pewawancara. Jadi sebetulnya yang perlu kita tunjukkan adalah bukan masalah kita membutuhkan pekerjaan itu gitu. Jadi tidak cerita, tapi itu kita cerita bahwa bagaimana kita memastikan bahwa perusahaan atau organisasi itu dengan adanya kita akan menjadi penyelesai masalah. Kita itu menjadi hadir untuk menjadi penyelesai masalah dari masalah yang ada berusaha. Jadi kita hadir sebagai solusi. Nah itu yang perlu kita yakinkan kepada pewawancara, kepada perusahaan. Itu yang menurut saya sih yang core paling pentingnya ya. Ini bahwa proses-proses itu tetap dilalui, tapi bagaimana kita bisa membangun image bahwa kehadiran kita itu dapat menjawab tantangan-tantangan yang ada di perusahaan tersebut. Nah ini tadi tujuan perusahaan, ini sudah saya sampaikan bagian dari asumsinya. Yang tujuan wawancara bagi pelamar ini kesempatan menjelaskan karena langsung tentang ketahuan. Jadi artinya ini yang tadi saya maksud bahwa kita itu diberi kesempatan untuk menunjukkan bahwa kita itu hadir sebagai penyelesai masalah pada itulah ya. Apakah itu dengan karakter kita, dengan keterampilan kita bisa tunjukkan bahwa kita hadir sebagai solusi bagi itu sebetulnya core dari wawancara itu. Kan kadang ada yang dugaan gitu ya, ada yang takut, ada yang lu gimana ya, ya tidak perlu gitu. Jadi tenang saja, nah itu ini adalah kesempatan kita. Wawancara itu adalah kesempatan kita untuk menjelaskan, karena di surat lamaran kan tidak bisa menjelaskan semua ya, tanya gitu. Kalau dijelaskan di surat lamaran juga atau di TV kemarin, tentunya harus ada konfirmasi, dan pada saat wawancara inilah kesempatan kita untuk mengkonfirmasi, klarifikasi, dan menunjukkan kompetensi. Jadi kalau saya
Berkompetensi itu ada 3 hal: karakter, ilmuwan, dan keahlian. Ini kalau teknik wawancara ada 2, tradisional, dari mulai bertanya itu yang biasanya tradisional. Kemudian behavioral ini biasanya mengungkapkan 4 hal dari situasi, kemudian past, action, dan result-nya. Jadi bagaimana kemampuan pelamar seperti kerja. Nah, ini ceritakan saja memang sebetulnya yang tidak perlu mengada-ngada ya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini kita sudah bisa menangkap tadi karakter dan keahlian yang dimiliki oleh kita. Nah, ini yang tadi saya maksud tipe pertanyaan terbuka. Jadi seperti ngobrol aja gitu ya. Jadi jawabannya luas gitu ya. Saya ceritakan tentang kondisi buruk yang mengalami Anda saat Anda bekerja dan sebagainya. Nah, kemudian ada promosikan diri. Sebetulnya kalau yang dimaksud promosikan diri itu bukan berarti apa ya, puji-puji diri sendiri gitu, bukan. Tapi dari jawaban-jawaban kita itu menunjukkan kita punya kompetensi, kita menunjukkan kita punya lawan. Boleh juga memang kita kalau memang kita sudah punya karyanya, sudah punya materialnya gitu ya, boleh juga kita sampaikan bahwa apa yang dilakukan bla bla bla, seperti yang pernah dibuat ini itu juga itu menurut saya nah, itu. Artinya bahwa tidak harus memuji-muji lah gitu. Baru mempromosikan itu dengan nah ini ada menghadapi wawancara, tips wawancara, pertanyaan pada wawancara. Nah ini biasanya itu bisa di ini ya di wawancara. Nah ini coba bahas di faktor penyebab kegagalan. Kebanyakan itu tidak siap. Artinya tidak siap itu bahwa konsentrasi dia dalam dalam gini tidak siap itu artinya bahwa dia tidak tahu perusahaan yang dia tuju itu perlu apa gitu maksudnya, butuh apa, atau dia tidak mempersiapkan dari sisi referensi kebutuhan perusahaan itu apa. Kemudian dia juga tidak mempersiapkan diri tentang kompetensi dirinya gitu. Makanya dia tidak siap itu dari sisi dia mengetahui tentang perusahaan yang dia tuju, atau juga dengan tidak siap dengan dirinya sendiri. Gugup tadi karena mungkin saja ada 2 hal sih memang kalau gugup ini, ada memang karena dia tidak siap jadi dia gugup, atau memang dia memang gugupan gitu ya, gugupan. Namanya adalah tenangkan diri bahwa tadi yang saya sebut bahwa wawancara itu bukan sebuah ujian gitu, tes atau apa, tapi wawancara itu justru kesempatan kita gitu untuk menunjukkan diri. Jadi jangan merasa pada saat wawancara itu wah nanti saya diuji dan sebagainya. Justru bukan. Wawancara itu kebutuhannya adalah untuk menemukan titik temu atau benang merah antara kebutuhan perusahaan dengan
kemampuan atau SDM yang dia butuhkan. Jadi wawancara konfirmasi klarifikasi ya. Jadi ada di saja tidak masalah. Jadi tidak perlu sibuk sebetulnya kalau sudah. Kemudian patah semangat. Nah ini kadang-kadang kita suka underestimate terhadap kemampuan kita sendiri, juga, atau karena terpengaruh oleh orang lain. Ini juga padahal sebetulnya kekuatan dan potensinya itu masing-masing itu punya kekuatan itu berbeda-beda. Nah tidak perlu semangat, tidak perlu patah semangat kalau menurut saya. Justru kita punya keyakinan bahwa kan wawancara itu kan hanya untuk konfirmasi klarifikasi ya, konfirmasi dan klarifikasi saja apa yang kita bisa, gitu ya. Tidak perlu mengada-ngada juga dan tidak perlu mengarang-arang juga karena ketahuan gitu ya. Misalnya ketika saya tanya apa gitu ya, dia jawabnya ke mana-mana, berarti saya sudah tahu bahwa ini mengada-ngada gitu ya, bahwa dia tidak menguasai atau tidak mengerti yang maksud. Dan kalaupun tidak dimengerti maksud pertanyaan itu, boleh teman-teman itu bertanya juga, boleh apa yang dimaksud pertanyaan itu kemana misalnya gitu ya, itu juga boleh. Makanya kita harus mengkonfirmasi klarifikasi. Jadi boleh-boleh saja gitu ya. Nah, kalau saya tidak ada alasan untuk patah semangat, itu harus semangat dan berbanding lurus dengan optimis gitu ya. Tidak pesimis gitu. Karena kita meyakini bahwa kemampuan kita dan perusahaan membutuhkan kita gitu. Jadi spesifikasi kebutuhan perusahaan ada pada diri kita gitu ya. Itu yang menjadi indikator kita untuk optimis gitu. Nah ini kadang menganggap diri di posisi rendah. Nah ini juga memang kendala banyak gitu yang kendala itu. Padahal dia punya potensi bagus gitu ya. Tapi menganggap dirinya di posisi rendah. Padahal tidak. Jadi ketika jadi gini, seolah-olah antara pewawancara dengan yang diwawancara itu posisi yang tingginya adalah si pewawancara. Jadi sebetulnya adalah egaliter posisinya kan sama-sama gitu ya, dalam posisi yang satu ingin menemukan titik temu di kebutuhan perusahaan, yang satu juga ingin menemukan titik temu bahwa perusahaan butuh dia gitu kan. Jadi posisinya itu yang diwawancara itu tidak lebih rendah dari pewawancara gitu maksudnya. Posisinya juga sama. Nah ini tentunya untuk bisa begitu ya paradigma tadi ya, teman-teman paradigmanya tapi saya yakin teman-teman ini kan sudah berhasil melalui itu. Tapi kalau mungkin nanti ada yang pindah atau kadang-kadang kan wawancara juga ada untuk jenjang karir berikutnya gitu, naik karir jadi yang berikutnya itu juga bisa digunakan. Itu mungkin teman-teman. Jadi saya tidak menjelaskan bagaimana itu selamat kerjaan wawancara, saya pikir juga sudah bukannya. Jadi yang paling penting tadi secara prinsip bahwa wawancara itu adalah salah satu itu bagaimana menemukan irisan antara kebutuhan dengan menggali potensi SDM yang akan bekerja. Tapi kayak gitu ya teman-teman, cukup ya. Mohon maaf tadi telat, kemudian juga kondisi saya kurang bagus ini tuh ya. Tapi mudah-mudahan saya doakan juga teman-teman berikan kesehatan di penghujung akhir ini tahun, selamatan
tugas-tugasnya sudah saya sebut semua. Kita bisa merefleksi diri gitu ya. Mudah-mudahan tahun berikutnya kita punya harapan-harapan bagus, harapan-harapan yang optimis gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan untuk video saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Permisi Pak.